Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Topika. Saya di sini akan menjelaskan materi terbaru tentang DNS server yang bertemakan authorized DNS server. Untuk kemarin itu temanya itu materinya itu tentang cache dan forward. Kalau di sini itu materinya itu tentang authorized DNS server. Oke, sini terdapat konten dari saya. Yang pertama ialah konsep dari authoritative DNS server. Yang kedua ialah clone Debian untuk web server, lalu konfigurasi zone file, lalu konfigurasi forwarding file, lalu konfigurasi reverse file, lalu ada verify, konfigurasi restart server, lalu yang terakhir ialah pengujian authoritative DNS server. Oke, di sini yang pertama saya akan coba menjelaskan tentang konsep authoritative DNS server terlebih dahulu. Oke, nah di sini ada topologi tentang materi sebelumnya, yaitu tentang yang cache dan forwarding. Nah, untuk yang cache dan forwarding itu kita waktu si klien ingin meminta mengakses IP Facebook, mengakses situs facebook.com. Nah, ini si klien itu kan akan request ke local DNS server. Nah, lalu di local DNS server itu dia tidak akan langsung DNS elsewhere, tetapi dia akan menanyakan dulu ke DNS Google. Jadi waktu kita minta, dia akan terima oleh local DNS server, lalu local DNS server itu akan meminta lagi IP dari si facebook.com ke google.com. Lalu setelah itu google.com memberi, lalu local DNS server baru memberi balik atau DNS server DNS answer ke SOS. Setelah itu baru SOS kita dapat mengakses facebook.com. Nah, tapi untuk konsep dari authoritative itu dia seperti ini. Jadi waktu kita meminta IP address dari misalnya ini facebook.com, IP address untuk mengakses facebook.com, kita langsung minta ke local DNS. Di sini kita meminta request IP address untuk facebook.com. Nah, lalu untuk local DNS ini dia tidak akan meminta request ke google.com lagi, tidak akan meminta request ke DNS server. Maaf, DNS Google. Jadi waktu kita request IP address ke local DNS server, di sini local DNS itu tidak akan merequest ke google.com. Jadi dia langsung akan memberikan DNS yang kita minta. Dikarenakan untuk authoritative itu kita akan konfigurasikan IP pada DNS server lokal tersebut. Jadi kita akan konfigurasikan IP yang ingin kita gunakan. Setelah kita konfigurasi, waktu kita minta, dia tidak akan meminta lagi ke Google DNS Google. Jadi karena sudah kita konfigurasi di sini, dia akan langsung memberikan IP address yang kita minta. Jadi seperti itu, dan kegunaannya itu ialah untuk mempersingkat waktu dan juga mempercepat proses masuk ke server. Jadi seperti itu untuk mungkin konsep dari authoritative DNS server. Selanjutnya di sini saya akan coba menjelaskan mempraktekkan tentang clone Debian untuk web server. Oke, sini saya akan lanjutkan ke materi clone Debian untuk web server. Nah, sini saya akan contohkan topologinya seperti ini. Nah, sebelumnya itu kan untuk topologi saya itu hanya sebatas sampai server 1 Debian dan server 2 Ubuntu. Tapi di sini saya akan mencoba menambahkan satu lagi server, yaitu web server, dengan menggunakan server yang klonan dari server 1 Debian. Jadi di sini saya akan coba clone server 1 Debian untuk dikonfigurasi menjadi web server. Lalu di sini saya akan coba contohkan untuk dari klien Ubuntu. Klien Ubuntu itu sebagai klien, dia akan mencoba mengakses web server. Lalu untuk mengakses web server itu saya akan konfigurasi supaya si klien Ubuntu itu akan tersambung dulu ke local DNS, dan local DNS yang saya konfigurasikan itu dia akan local DNS-nya itu ialah server 1 Debian. Jadi untuk server 1 Debian saya akan konfigurasi menjadi local DNS server. Lalu untuk ini itu akan saya konfigurasi menjadi web server. Jadi ini klien Ubuntu akan mengakses web server, lalu akan mengakses dulu ke server 1 Debian sebagai local DNS server. Jadi seperti itu. Di sini saya akan coba konfigurasikan saja langsung. Di sini saya akan coba masuk ke VirtualBox dulu terlebih dahulu. Oke, sini untuk server Debian ini saya akan coba forward pin dulu. Oke, nah itu saya akan coba klik kanan, lalu saya akan coba clone sini. Nah, untuk namanya itu saya akan kasih nama web server saja seperti ini. Oke, lalu kita finish. Sini saya clone tab-nya itu pilih yang full clone, lalu saya finish saja langsung. Oke, kita tunggu.
Nah, di sini untuk web servernya sudah ada. Sekarang saya akan coba setting dulu ke sini. Lalu kita coba lihat untuk networknya apakah dia menggunakan apa. Oke, sini saya akan mencoba menggunakan internal network saja ya teman-teman, tidak akan saya konfigurasi yang lain. Oke, setelah itu kita start. Di sini saya akan coba sedikit konfigurasi untuk web server ini, dikarenakan untuk web server ini konfigurasinya itu masih sama dengan server Debian karena saya menggunakan yang full clone. Di sini saya akan coba konfigurasi. Salah satunya itu ialah mengkonfigurasi IP address-nya. Dikarenakan untuk web server itu IP address-nya itu sama dengan server Debian, yaitu 10.10.10.2. Jadi saya akan coba konfigurasi. Di sini IP address-nya itu menjadi IP address yang baru, yang web server, yaitu yang 10.10.10.4. Teman-teman, oke. Tunggu. Di sini saya sudah masuk. Kita masuk menggunakan username saya. Oke, nah sekarang kita coba lihat IP address-nya. Nah, di sini IP address-nya itu masih sama ya teman-teman. Di sini 10.10.10.2. Oke, di sini saya akan coba konfigurasi IP address-nya. Saya akan masuk dulu ke directory root. Nah, di sini saya akan coba masuk ke nano /network/interfaces. Oke, sorry, saya salah ketik. Nah, di sini pastikan untuk np0s3 itu auto enforce, lalu untuk device-nya static. Nah, di sini IP address-nya saya akan ubah menjadi 10.10.4 karena untuk 10.10.3 itu sudah digunakan oleh Ubuntu server. Oke, saya akan coba Ctrl X, Y, enter. Oke, di sini saya akan coba systemctl restart networking. Oke, berhasil. Saya akan coba lihat IP A. Nah, di sini sudah berubah menjadi 10.10.4, namun di sini statusnya masih down. Saya akan coba upin dulu untuk menyalakan, yaitu saya menggunakan command yang IP ping setdev np0s dulu up, enter. Oke, kita coba lihat. Nah, di sini sudah up dan juga IP address-nya sudah sesuai. Oke. Nah, selanjutnya di sini saya akan coba konfigurasikan hostname-nya di sini dengan menggunakan command. Jadi saya akan coba konfigurasikan hostname-nya. Saya akan coba ubah hostname-nya yaitu dengan menggunakan command nano/etc/hostname. Ini oke. Nah, sini untuk SPR Debian-nya saya akan kasih lagi, yaitu SPR3 strip Debian untuk server 3. Lalu Ctrl X, Y untuk menyimpan, lalu enter. Nah, di sini saya akan coba ubah lagi untuk si hostnya. Oke, di sini menggunakan command nano/etc/host. Hostnya itu yang ada S-nya jadi host. Lalu enter. Nah, di sini saya akan konfigurasi di sini. Misalnya awalnya itu semua server Debian, saya akan coba ubah menjadi server 3. Ini strip debian.com seperti ini. Oke, di sini saya akan tambahkan lagi dengan komen misalnya SPR3 strip Debian kecil saja, Debian seperti ini. Oke, di sini saya sudah konfigurasikan hostnya. Saya akan coba Ctrl X, Y, enter. Oke, di sini saya akan coba ping ke SPR3 debian.com. Oke, di sini membalas ya. Saya akan coba menggunakan yang satunya lagi, ping SPR3 strip Debian kecil seperti ini, enter. Dan di sini sudah berhasil untuk konfigurasi host dan hostnya itu dan localhost hostname. Sebentar, saya akan coba ping dulu ke Google apakah di sini ping Google sudah berhasil. Google.com. Oke. Oh, ternyata di sini ping google.com ada error. Saya akan coba ping ke 8.8.8.8. Oke, ternyata di sini ada sedikit kesalahan. Saya akan coba konfigurasi sedikit untuk ke sini. Oke, di sini setelah saya konfigurasi sedikit, yaitu saya konfigurasikan untuk IP root-nya. Lalu saya ternyata Debian root-nya untuk interface-nya itu mati. Jadi setelah saya nyalakan dan saya akan coba ping di sini apakah berhasil untuk ke google.com. Ping 888. Oke, di sini membalas. Sekarang coba ping ke google.com. Oke, di sini berhasil juga ya teman-teman. Oke.
Sini hostname-nya itu masih default. Saya akan coba keluar dulu. Oke. Oke, mungkin sini ada sedikit bug, tapi harusnya ini itu harus berhasil terganti. Oke, sepertinya saya harus keluar dulu baru bisa terganti. Oke, mungkin seperti itu saja untuk konfigurasi yang sekarang. Untuk konfigurasi yang clone Debian untuk observer. Selanjutnya di sini saya akan coba konfigurasi zone file. Oke, di sini saya akan coba lanjut ke materi konfigurasi zone file. Oke, di sini yang akan saya konfigurasikan itu ialah server Debian dan juga web server. Oke, ini untuk DB router saya akan coba matikan saja. Oke, sini untuk server Debian saya akan coba start. Oke, di sini sambil menunggu server Debian-nya nyala, di sini saya akan coba konfigurasikan untuk hostname-nya. Di sini saya akan coba masuk dulu. Oke, nah, jadi di sini untuk hostname-nya itu kan setelah saya restart beberapa kali itu dia tidak berubah. Ternyata di sini komen itu mungkin sedikit bug. Saya akan coba ubah secara manual saja dengan menggunakan komen hostname tl set hostname, misalnya di sini spr 3 strip Debian ini. Oke, sorry. Oke, sorry, saya akan coba masuk dulu ke mode supervisor. Ya, di sini baru saya masukkan konfigurasinya, itu hostname ctl ini set hostname, lalu misalnya sini spr 3 strip Debian. Oke, lalu enter. Oke, di sini sudah berhasil. Saya akan coba exit dulu. Exit. Oke, di sini untuk hostname itu sudah berubah menjadi spr 3 Debian. Ternyata komennya itu kita harus masukkan secara manual, teman-teman. Oke, saya akan coba masuk lagi. Oke, sini sudah saya konfigurasi untuk hostname-nya. Nah, sekarang kita lanjut ke konfigurasi zone file tersebut. Oke, nah sini untuk konfigurasinya itu saya akan menggunakan spr Debian. Sini di Debian server. Oke, kita masuk dulu. Nah, sini saya sudah masuk. Nah, untuk konfigurasinya itu kita harus menginstal dulu satu software, yaitu bin 9. Oke, kita masuk dulu ke mode root. Oke, bentar. Oke, seperti ini. Nah, sini saya akan coba install dulu satu software yang ingin kita gunakan. Sebelumnya kita coba pt update dulu. Oke, mohon maaf tadi terdapat kesalahan pada saat kita apt, yaitu gagal. Sekarang untuk perintah apt saya sudah berhasil. Saya coba lagi apt update lagi. Oke, nah di sini sudah berhasil ya. Ini untuk perintah apt sudah bisa, artinya kita sudah dapat menginstal sebuah software. Oke, di sini saya akan coba menginstal software yang namanya bin 9. Oke, apt install bin 9 seperti ini, lalu enter. Oke, tunggu saja. Di sini kita y untuk yes, lalu enter. Oke, tunggu sebentar. Oke, di sini sudah berhasil penginstalannya. Sekarang saya akan coba masuk ke salah satu direktori yang ada di software bin 9 tersebut. Di sini kita masuk, coba cd /etc/bin. Ini enter. Oke, di sini sudah masuk ke etc/bin. Sini kita coba
ls saja. Nah, di sini terdapat beberapa folder atau directory. Contohnya ada name.conf, ada name.conf.local, ada name.conf.options dan lain sebagainya. Jadi folder-folder ini tuh akan kita gunakan pada saat konfigurasi kita gunakan. Oke, di sini misalnya ada folder name.conf dan lain sebagainya. Itu folder yang akan kita gunakan untuk konfigurasi pada materi kali ini. Oke, selanjutnya di sini saya akan coba reverse John. Caranya itu ialah kita masuk dulu ke suatu itu, kita forwarding zone dulu. Oke, kita coba exit dulu sini. Setelah keluar kita masuk ke satu directory yaitu name.conf.local. Ini lalu enter. Oke, tadi ada sedikit kesalahan sini. Aku coba masuk lagi ke name.conf.local. Oke, nah tadi itu di sini itu tidak ada konfigurasi atau template-nya. Jadi untuk versi yang terbaru dari Benzona itu dia tidak menyediakan template. Jadi mau tidak mau kita harus mengetik secara manual supaya sama dengan modul. Jadi sini saya sudah ketik secara manual seperti ini menyamakan. Nah, sini tadi saya akan coba konfigurasikan untuk forwarding zona. Oke, di sini kita langsung tambahkan lagi saja untuk komen di bawahnya, dan yang ada situ ini ialah sebuah komen akan baris slash 2 kali. Jadi sini saya akan coba namakan itu komen, yaitu sini setelah saya enter 2 kali lalu kita masukkan komen, yaitu namanya itu zone seperti ini, lalu spasi, lalu tanda kutip. Nah, di sini di dalam tanda kutip ini tuh kita masukkan nama ini untuk yang servernya. Misalnya di sini saya menggunakan nama fix.com saja, dengan menggunakan nama saya dan yang paling simpel. Oke, setelah menamakan seperti ini, lalu tutup kurung, setelah itu spasi, setelah tutup spasi kita tutup lagi dengan kurung kerawal. Oke, bukan tutup tapi kita buka kurung kerawal seperti ini. Setelah kita buka lalu enter. Nah, di sini setelah kita enter lalu kita tab sekali saja. Setelah tab 1 kali, sini kita masukkan komen lagi itu tipe. Nah, untuk tipenya itu kita tipe master seperti ini. Titik 2. Nah, maaf, titik koma. Nah, untuk fungsi dari tipe master itu ialah yaitu si ini tuh bakal menjadi master. Jadi untuk server Debian ini akan menjadi server master atau yang bisa disebut sebagai DNS servernya, server lokalnya. Jadi akan menjadi sebuah server yang master seperti ini. Lalu enter. Sini kosongkan saja, enter. Lalu kita tambahkan tab lagi sekali lagi sini. Setelah itu kita masukkan lagi namanya file lalu spasi, lalu tanda kutip lagi di sini, lalu masukkan file tujuan kita. Misalnya di sini saya masukkan file seperti ini, slash etc slash bin slash db dot, misalnya di sini saya kasih nama fix saja biar sama dan biar mudah. Setelah itu tutup tanda kutip, setelah itu tutup titik koma. Nah, setelah titik koma kita enter. Nah, di sini kita tutup kurang lalu titik koma. Nah, oke. Nah, untuk ke komen yang atas ini itu ialah namanya forwarding zone. Nah, selanjutnya saya akan coba konfigurasikan untuk komen yang kedua yaitu reverse zone. Oke, misalnya itu kita ke bawah lagi, enter. Buka saja di sini kita masukkan lagi, mungkin agak sedikit sama. Masukkan perintah komen zone, lalu tanda kutip. Nah, di sini masukkan IP address yang ingin ditujukan. Nah, di sini untuk IP address server Debian, server Ubuntu dan web server itu kan sama, yaitu 10.10.10.10. Dan untuk pada tipe
reverse zone itu kita harus masukkan secara terbalik. Namun karena IP address-nya itu sama, itu 10.10.10.10. Nah, di sini kalau kita balik itu juga akan sama. Jadi di sini saya masukkan saja 10.10.10.10. Setelah itu kita tambahkan lagi .in titik addr titik arpa seperti ini, lalu tanda kutip lagi, spasi, lalu kurung crawl. Oke, nah jadi seperti ini untuk zone yang awalnya itu kalau data itu berupa nama webnya, kalau di bawah itu IP address dari tujuannya. Nah di sini seharusnya dibalik, jadi misalnya kalau ada server yang IP address-nya itu misalnya 10.2.5, nah di sini waktu di zone itu kita tambahkannya itu secara terbalik, jadi 5.2.10 seperti ini. Tetapi karena di sini IP address-nya itu 10.10.10.10 pada 3 server ini, jadi walaupun dibalik juga tetap sama. Jadi kita masukkan saja, sebenarnya ini itu versi terbalik ya, 10.10. Oke, setelah kita masukkan IP address-nya, kita enter. Nah di sini kita tab lagi, kita masukkan command table master seperti ini, lalu titik koma, dan ini lalu enter lagi. Nah di sini kita tab, masukkan lagi komen sama itu file, lalu tanda kutip, lalu slash etc slash bin slash db.10. Oke, seperti ini untuk filenya itu pada etc slash bin slash db10. Oke, lalu titik koma, setelah itu tanda kutip lagi, itu tanda kutip, lalu titik koma. Oke, seperti ini, lalu enter. Lalu kita tutup lagi kurung crawlnya. Setelah ditutup kita kasih titik koma. Oke, jadi komennya itu seperti ini. Untuk yang itu ialah command forward zone, lalu yang kedua itu ialah command reverse zone. Oke, mungkin seperti ini untuk konfigurasinya. Saya akan coba Ctrl X, lalu enter. Oke, disusul berhasil. Oke, setelah saya konfigurasi untuk zone file, selanjutnya saya akan coba konfigurasi forwarding file pada video selanjutnya. Oke, sini saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu konfigurasi forwarding file. Oke, kita masuk dulu ke server Debian-nya. Nah, sebagai pemberitahuan sini untuk komen pada bin ini tuh pada versi sekarang itu dia tidak ada. Jadi waktu kita masuk ke /bin lalu kita ls, nah sini itu tidak lengkap. Jadi waktu kita ingin mengcopy dari file lokal dan conf itu dia tidak ada. Jadi satu-satunya cara untuk kita mengkonfigurasi selanjutnya itu kita harus menggunakan konfigurasi secara manual. Jadi berbeda dengan yang di modul. Kalau di modul itu konfigurasinya itu sudah ada template-nya dan juga filenya itu sudah disediakan. Tapi pada versi sekarang itu kita filenya itu harus membuat secara manual dan konfigurasinya itu tidak ada template alias secara manual. Jadi sini saya akan coba siapkan dulu untuk file yang akan digunakan sebagai forwarding zone-nya. Sini untuk file forwarding zone saya sudah ada, itu yang db.pix seperti itu. Lalu nanti saya akan coba membuat lagi untuk reverse zone. Jadi untuk versi sekarang itu harus membuatnya manual. Oke. Sekarang kita masuk ke db.pix karena seharusnya itu kita meng-cp suatu file lalu mengubah ke nama kita. Contohnya seperti ini, misalnya tc/bin/. Nah di sini tuh harusnya ada file yang namanya lokal .lokal, ataupun di sini ada db.datri seperti ini. Tapi di sini tidak ada, jadi mau tidak mau kita tidak akan mengcopy, melainkan membuat filenya secara manual. Oke, di sini karena saya sudah membuat filenya yang db.pix, jadi kita lanjut ke konfigurasinya. Oke, kita masuk ke nano /bin/db.pix seperti ini. Oke, nah kita nah di sini
untuk konfigurasinya itu dia pada versi sekarang itu tidak memberikan template dari sananya. Jadi mau tidak mau kita harus mengkonfigurasikan secara manual. Oke, di sini saya akan coba konfigurasikan secara manual, tapi di sini karena konfigurasinya itu mungkin akan lama, jadi saya akan skip dan akan lanjutkan pada saat konfigurasi mengetik konfigurasinya itu sudah beres. Oke, untuk konfigurasinya itu seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini sudah saya konfigurasi. Di sini saya akan coba, karena saya sudah mengkonfigurasi, di sini saya akan coba jelaskan sedikit tentang konfigurasi di sini. Nah, di sini ada pertama kalau menggunakan template itu di sini ada yang namanya name server. Jadi di sini untuk name servernya itu kita ubah menjadi localhost saya. Di sini localhostnya itu pix.com dan di akhirnya itu harus menggunakan titik. Setelah itu tambahkan lagi sini spasi lalu masukkan admin.pix.com atau di sini bisa menggunakan root. Namun di sini saya menggunakan command admin saja. Jadi untuk fungsinya itu ialah waktu kita ingin masuk itu yang tercantum itu bukan email, bukan Yahoo atau lain-lainnya, melainkan admin. Jadi yang tercantum itu ialah admin.pix.com seperti ini. Nah, lalu kalau kita enter lagi sini ada yang namanya serial. Nah, serial itu ialah semacam berapa kali kita untuk mengkonversinya. Jadi di sini tuh kita harus mengubah change serial number. Tetapi untuk change serial number itu dia bebas kita mau isi berapa. Namun di sini saya akan coba ubah saja menjadi misalnya 10 saja default. Nah, lalu untuk yang selainnya seperti refresh, retry, expire itu dia itu default. Kita langsung ke bawah. Di sini ada yang namanya IN dan NS lah. Untuk NS seperti ini itu ialah namanya name server. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di atas, untuk name servernya itu ialah localhost kita yaitu pix.com. Oke. Di sini ada pengertiannya. Untuk yang garis yang awal itu ialah name server seperti ini. Lalu kalau kita ke bawah lagi di sini kita memasukkan lagi konfigurasi yang namanya NS1 dan NS1 itu ialah name server 1. Di sini ada IN, lalu ada A itu ialah IP address. Nah, jadi di sini kita masukkan IP addressnya untuk pada si name server 1. Jadi name server 1 itu ialah server Debian yang ini yang kita konfigurasikan sebagai local DNS server. Jadi local DNS server itu bisa kita sebut juga dengan NS1. Jadi di sini untuk NS1-nya itu menggunakan IP address dari server Debian atau local DNS server. Nah, lalu kalau kita enter lagi ke bawah di sini ada yang namanya IP dari web server tersebut. Jadi kita konfigurasikan dengan command www lalu tab lalu in lalu lalu tab lalu A untuk IP address lalu tab lagi. Di sini masukkan IP address dari web server kita dan IP address dari web server saya itu ialah 10.10.10.4. Oke, jadi seperti ini untuk konfigurasinya. Yang pertama ada kita masukkan untuk localhost yang akan kita gunakan itu saya menggunakan pix.com, lalu metodenya itu menggunakan admin.pix.com. serialnya saya ubah menjadi 10 saja, bebas. Lalu yang pertama ada name server. Di sini name servernya itu pix.com. Lalu untuk name server 1 di sini itu menggunakan IP server Debian atau IP dari local DNS server. Oke, lalu di sini ada yang namanya web server IP. Jadi IP dari web servernya itu berapa? Di sini IP addressnya itu ialah 10.10.10.4. Oke, setelah ini kita coba Ctrl X setelah konfigurasi lalu Y lalu enter. Di sini saya akan coba cek apakah konfigurasinya itu sudah berhasil dengan menggunakan command name strip checkzone spasi pix.com/itc/bin/eb.pix. Oke, kita enter. Nah, di sini untuk pemberitahuannya itu dia itu ox dan untuk arti dari ox itu ialah oke atau berhasil. Jadi tidak ada error alias konfigurasinya sudah benar. Oke. Mungkin seperti itu untuk pengertian konfigurasi dari forwarding file. Selanjutnya di sini saya akan coba konfigurasi dari reverse file. Oke, di sini saya akan coba lanjut dari konfigurasi reverse file. Oke, kita masuk ke sini. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di sini untuk konfigurasi reverse file itu kita harus mempunyai satu file yaitu file db10. Dikarenakan di sini untuk lokasinya itu yang saya cantumkan itu ialah sebentar kita coba lihat .conf.local. Oke, di sini file yang ingin saya gunakan itu ialah pada tc/bin/db10. Tapi kalau kita lihat di sini tidak ada file yang namanya db.10. Jadi di sini saya akan coba menambahkan. Kalau seharusnya itu kita itu
mengcopy dari lokal db.local, tapi di sini tidak ada dikarenakan di sini versi yang sekarang itu dia itu tidak ada template-nya, jadi saya harus membuat secara manual. Oke, di sini saya akan coba menambahkan saja secara manual untuk file dari db10 dan menggunakan komen menambahkan file yaitu touch db.10 seperti ini, lalu enter. Oke, kita coba ls. Nah, di sini untuk db10 itu sudah ada. Nah, selanjutnya kita masuk ke file db10 untuk konfigurasi reverse join tersebut. Oke, kita masuk kasih tc /bin/db.10. Oke, nah seperti yang sudah saya jelaskan juga tadi, untuk konfigurasi itu di sini sudah kosong atau tidak ada template-nya, jadi kita mau tidak mau harus konfigurasi secara manual. Oke, di sini saya akan coba konfigurasi secara manual, tapi saya akan skip saja dan akan saya lanjutkan pada konfigurasi yang sudah saya ketikkan. Oke, jadi untuk komen konfigurasinya itu seperti ini. Nah, sini itu ialah komen untuk reverse join. Nah, ini saya akan coba jelaskan sedikit di sini seperti tadi, sama itu adalah ya untuk name servernya. Di sini name server satunya itu fix.com. Lalu sini saya menggunakan opsi admin lagi untuk fix.com tersebut. Nah, lalu di sini serialnya saya konfigurasi sama saja, yaitu serial nomornya itu 10 saja, lalu yang bawahnya itu default. Nah, lalu kita kalau lihat ke bawah sini ada yang namanya konfigurasi NS atau name server. Di sini ada add, lalu internet, lalu name server. Nah, name servernya itu ns1 yaitu .fix.com. Nah, untuk ns1 itu siapa? Nah, untuk ns1 itu ialah server Debian tersebut, atau yang bisa disebut dengan local DNS server. Jadi untuk local DNS server itu sama dengan mungkin sedikit sama dengan name server. Jadi name servernya itu ialah local DNS server atau server yang digunakan untuk mengkonfigurasi reverse join tersebut. Jadi sini saya menggunakan yang fix.com, dan sini ada di bawah itu ada PTR records. PTR itu singkatan dari pointer records. Jadi untuk pointer records itu ialah kebalikan dari a records. Untuk a records itu ialah address record. Lalu untuk PTR records itu ialah pointer records. Jadi untuk fungsi dari pointer records itu ialah menerjemahkan IP address menjadi domain. Jadi kalau kita masukkan komen PTR records, nah PTR records itu semacam menanyakan apa domain dari 10.10.10.2 dan 10.10.2 ini itu ialah IP address dari server Debian. Nah, jadi di sini waktu kita ketik siapa domain dari IP 10.10.10.2, lalu kita konfigurasi di bawahnya itu ialah yang di sini 2 itu akhiran dari 10.10.10.2 yang tidak lain ialah server Debian. Nah, waktu kita masukkan NS di sini tuh name servernya itu fix.com. Jadi di sini fungsi dari PTR records itu atau pointer records itu dia sebagai penanda atau penanya juga untuk menanyakan siapa sih domain, apa nama domain dari 10.10.10.2, dan sini saya konfigurasi untuk menjawab. Jadi sini jawabannya itu untuk 10.10.10.2 itu ialah name servernya fix.com. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini juga saya konfigurasi untuk arti dari 2 ini itu ialah akhiran dari 10.10.10.2 seperti ini. Namun saya singkat konfigurasinya jadi akhirnya saja 2. Nah, lalu sini ada internet, lalu setelah saya tab lagi di sini ada name server. Name servernya itu ialah name server 1.fix.com, atau ini juga bisa menjadi jawaban untuk PTR records. Nah, selanjutnya di sini waktu kita cara konfigurasi name server 1, kalau kita enter di sini ada saya masukkan lagi 4. Nah, apa arti dari 4 ini? 4 ini itu ialah akhiran dari IP address dari web server. Jadi seperti itu kan IP address-nya 10.10.10.4. Jadi saya di sini saya memasukkan versi yang akhirnya itu IP address yang 4. Jadi ini itu sebagai penanda. Untuk 2 itu ialah name server. Lalu di sini untuk 4 itu ialah pointer, dan pointernya itu ialah merujuk kepada www.fix.com. Kenapa www.fix.com? Karena di sini tadi kita konfigurasikan untuk domainnya itu yang web server itu menggunakan yang www.fix.com. Jadi sini untuk IP address untuk web servernya itu ialah 10.10.4 di sini.
Lalu kalau kita tab internet, lalu kita tab lagi PTR-nya itu ialah www.pix.com. Jadi sini konfigurasinya itu sederhananya itu seperti itu. Kalau saya Ctrl X, lalu ya untuk menyimpan, lalu enter. Saya akan coba cek dengan menggunakan komen. Namun check zone 10.10.10.in addr.arpa lalu /etc/bin/db10. Kalau kita enter, sini untuk pemberitaannya itu ialah oke, alias konfigurasinya itu sudah berhasil dan sudah sesuai. Oke. Jadi di sini untuk konfigurasinya itu saya sudah berhasil, sudah sesuai. Untuk konfigurasi dari reverse down itu, reverse file itu saya sudah berhasil. Di sini saya akan coba lanjut ke materi selanjutnya, yaitu konfigurasi verify, konfigurasi start server. Oke, di sini saya akan lanjutkan ke materi yang ke-6, yaitu verify, konfigurasi, restart server. Oke, kita masuk ke kelebihannya. Nah, di sini pertama-tama kita coba ls dulu untuk file dari db.pix. Oke. Di sini bukan ls tapi cat db.pix. Oke, di sini konfigurasinya itu muncul, lalu satunya lagi yang db10. Nah, sini oke, setelah saya coba cek, kita lanjut ke konfigurasinya, yaitu saya akan coba lihat dulu konfigurasi namanya slash check conf ini, lalu enter. Oke, kalau kita enter lalu tidak ada apa-apa atau balasan, berarti ini tidak ada yang salah. Seperti ini, tidak ada indikasi error. Selanjutnya kita coba cek untuk yang pix.com tersebut, yang dbpix.com dengan menggunakan komen nama check zone, karena ini tuh untuk zone untuk forward zone. Jadi check zone pix.com seperti ini, lalu spasi /bin/db.pix seperti ini, enter. Nah, di sini untuk serial 10 itu dia tuh OK atau tidak ada indikasi error, berarti di sini untuk OK itu artinya berhasil dan tidak ada kesalahan. Sebelumnya saya juga pernah coba untuk ceknya itu dan itu OK, berarti di sini untuk yang folder dari dbpix itu sudah berhasil. Lalu saya akan coba lagi sekali lagi untuk yang satunya lagi, yaitu dengan menggunakan komen word slash check zone lagi seperti ini. Lalu yang 10.10.10.in slash strip addr.arpa pasti /etc/bin/db10. Nah, itu untuk mengecek yang di folder db10 atau yang reverse zone, lalu reverse file. Lalu kita enter. Nah, di sini itu bahasan juga oke, alias berhasil atau tidak ada error. Oke, jadi seperti itu untuk cara mengeceknya. Selanjutnya kita coba simpan dengan menggunakan komen systemctl restart bin 9 seperti ini. Oke, di sini untuk merestartnya itu sudah berhasil. Jadi seperti itu untuk konfigurasi yang konfigurasi verify, restart dan server ini. Lalu selanjutnya saya akan coba konfigurasi yang terakhir, yaitu pengujian autoritatif DNS server. Oke, di sini saya akan coba lanjut untuk ke pengujian autoritatif DNS server. Oke, kita masuk saja ke Ubuntu desktopnya. Nah, di sini pertama kita coba cek dulu, masuk ke konfigurasi etc result.conf. Di sini kita ubah untuk name servernya menjadi name server dari si Ubuntu, dari Debian server atau si DNS server. Nah, fungsi dari mengubah name server ke Debian server itu untuk meminimalisir supaya si Ubuntu desktop tidak akan ping ke atau menanyakan dulu ke 8.8.8 alias ke IP Google. Jadi sini untuk IP Google kita ubah menjadi komentar supaya tidak bisa digunakan untuk komunikasi. Nah, di sini untuk name servernya itu saya akan tambahkan lagi name server seperti ini. Nah, name servernya itu saya menggunakan DNS lokal DNS server, yaitu yang di server Debian itu 10.10.2. Jadi di sini untuk name servernya itu saya menggunakan lokal DNS server dari
server Debian, yaitu yang 10.10.10.2. Oke, kita Ctrl X lalu enter, lalu sini oke. Kita coba lihat dengan si file dari db.fix itu dengan menggunakan komen dig db.fix. Oke, kalau kita enter di sini terdapat beberapa keterangan. Contohnya itu di sini ada misalnya query statusnya itu refused. Ini entah kenapa tadi waktu saya coba cek itu no error. Saya coba cek lagi, masih refused ya teman-teman. Oke, mungkin ini ada sedikit bug dikarenakan sebelumnya itu statusnya itu no error, alias tidak ada error dan tidak kenapa-napa. Saya tidak konfigurasi apa-apa, tapi tiba-tiba langsung refused. Oke, di sini saya akan coba ke ini saja. Di sini contohnya itu server yang mengelola server itu ialah yang 10.10.10.2, alias lokal DNS servernya itu ialah Ubuntu server. Jadi seperti itu. Di sini untuk tesnya itu sudah berhasil, namun sini ada satu kesalahan, mungkin sini ada statusnya itu refused, seharusnya itu di sini no error. Oke, di sini saya sudah mencoba lagi dan di sini statusnya itu sudah no error. Kita coba di sini, itu no error. Jadi seperti itu untuk pengertiannya. Sini sudah berhasil. Mungkin sekian materi DNS server, authorize DNS server dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.